Membuat mie goma bersama teman-teman PLTD dengan menggunakan kayu bakar karena kita hemat gas. Hai semuanya, ikutin kegiatan aku sore ini yuk. Jadi aku sama teman-teman PLTD gabut banget sore ini. Kita juga nggak ada jaringan, mati lampunya lama banget. Ya udah di sini kita ngide mau bikin cemilan yang lumayan berat tapi mudah banget buatnya, yaitu mie goma. Pasti udah pada tahu mie goma itu kayak apa? Karena mie goma itu sangat terkenal di Medan, sampai di Aceh pun juga terkenal. Nah, kita ibu-ibu tuh kebagian masak mie gomanya dan menyiapkan bumbu. Kan bapak-bapak juga bantuin kita untuk menghidupkan api. Karena kita di sini tuh dalam rangka menghemat gas, yang mana gas pada saat ini tuh langka banget. Per hari ini tuh belum ada masuk sama sekali gasnya. Udah akhirnya kita masaknya pakai kayu. Sambilan kita latihan kalau misalnya nanti gas kita udah habis, berarti nanti kita beralihnya masaknya menggunakan kayu. Oke, karena pos satpam itu nggak mati lampu. Jadi di sini kita numpang untuk memblender bumbunya. Sambilan itu aku sama Kak Oci merebus mie-nya. Ini kita beli mie-nya itu di warung aja. Sekitar 4 bungkus itu 2 kiloan. Jujur masak menggunakan kayu bakar kayak gini tuh lama banget. Belum lagi kita nahan panasnya, terus asap yang selalu masuk ke mata. Kalau sesekali menggunakan kayu bakar itu rasanya seru, apalagi rame-rame kayak gini. Tapi kalau udah tiap hari menggunakan kayu bakar, yang tadinya kita masak 1 jam, itu masaknya bisa 2 jaman. Gak kebayang sih kalau menggunakan kayu api kayak gini. Tapi kalau udah gak ada pilihan, mau gak mau kita menggunakan kayu bakar untuk memasak sehari-hari. Tapi mudah-mudahan gas bisa masuk dengan harga yang normal dalam waktu dekat ini. Sebab kalau nggak ada gas memang banyak yang terkendala ya, apalagi untuk orang yang jualan. Sekarang itu banyak yang nggak jualan karena terkendala sama gas. Oke, ini singkat cerita, tiba-tiba mie yang udah kita rebus tadi ini tuh matang. Mie-nya sudah kelihatan ngembang banget. Buru deh kita ambilin mie-nya, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Wadahnya juga berisi air supaya mie-nya itu nggak lengket satu sama lain. Nah di sini tuh ada sedikit eksiden ya. Ada saat kita mau membuang air ini dari kuali, tiba-tiba kualinya itu jatuh. Soalnya kita di sini tuh lupa bawa kain lap menggunakan ujung sutil. Ya, akhirnya semuanya jatuh, tapi aman kok. Oke, setelah itu baru deh kita mau menumis bumbu yang udah kita blender tadi. Bumbunya buatan Kak Oci. Kelihatannya menyala banget ya. Tapi ini nggak pedes kok, karena yang di sini tuh kebanyakan nggak doyan pedes. Nah, ini untuk matengin bumbunya tuh lama banget. Tapi ini tuh nggak berasa karena kita kan saling ngobrol ya. Yang dimasukin Kak Oci tadi tuh ada irisan kol dan juga daun bawang. Kemudian biar tambah enak kita masuk ke perkecapan. Ada kecap Inggris, kecap ikan, dan juga ada kecap manis. Jangan lupa ya garamnya juga supaya rasanya itu makin mantap. Nih mie-nya kita gaul-gauli supaya bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam mie. Wow, ngiler banget gak sih ngelihatnya? Kelihatan banget bumbunya itu meresap ke dalam mie. Ini aku sama Dini menggauli mie-nya. Kok menggauli sih? Maksudnya itu mengaduk mie-nya ya. Soalnya kalau bahasa Melayu tuh gaul gitu loh. Jadi sering kesebut sama aku. Kadang konotasinya itu agak gimana gitu kan. Padahal itu artinya mengadu. Singkat cerita, mie goma kita tuh udah mateng. Nah, kita bagi-bagi deh. Di sini tuh ketuanya Kak Oci ya. Jadi untuk membagi-bagi kayak gini kita serahkan aja ke Kak Oci. Oh ya, yang aku ambil itu untuk kantor di PLTD belakang. Jadi semua teman-teman yang ada di PLTD itu kebagian semua. Karena teman-teman di sini tuh pada kompak semua ya bun. Aku bisa katakan teman-teman di sini tuh pada baik, sangat hangat, ramah, suka penolong, terus suka ngumpul-ngumpul kayak gini, pada kocak juga. Jadi karena berkat mereka tuh aku nggak terlalu ngerasa stres banget. Bayang kalau aku tinggal sendirian dengan suasana bencana seperti ini, rasanya pasti sedih banget dan pengen pulang aja ke Batam. Oke, untuk bapak-bapaknya juga udah kita siapin. Terus karena udah siap semua, kita lanjut makan bareng deh. Rasanya enak banget, apalagi bersama-sama kayak gini. Suasana hati yang tadinya sedih, kalau kumpul-kumpul kayak gini tuh rasanya happy lagi. Apalagi kita makan bareng kayak gini. By the way, kalian pada salva gak sih kita tuh makannya nggak pakai sendok? Soalnya kita lupa nih bawa sendoknya. Pulang ke rumah masing-masing itu mager. Kebetulan di sini juga ada kerupuk besar yang dibawa sama Dini. Jadi kerupuk itulah yang dijadikan sendok sama kita. Tapi rasanya itu malah makin enak, sampai bapak-bapak pun nambah 2 kali. Ya udah deh, segini aja video aku hari ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bye.